Ya oke, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan pembelajaran materi agama Kristen kita kelas 7. Nah, sebelum kalian melanjutkan videonya lebih jauh lagi, alangkah baiknya buat yang kalian yang baru bangun, silakan kalian siap-siap cuci muka, mandi, terus ya pokoknya kalian harus siap. Terus yang belum makan silakan makan dulu, yang belum siap silakan siap-siap terlebih dahulu gitu. Yang baru banget nih, misalkan habis ada kegiatan, entah itu kalau kalian rajin olahraga gitu pagi-pagi, terus siangnya belajar gitu, keren tuh kayak gitu ya kan. Harus dulu istirahat, mandi gitu. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan, kalian siapkan juga buku kalian dan juga alat tulis kalian. Kalian simak video ini dengan baik-baik seperti itu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami mau mulai pembelajaran kali ini Tuhan, kiranya kuasa sertai kami dalam setiap pembelajaran ini dari awal pertengahan ke akhir Tuhan Yesus. Dan Kau kami pikiran, hikmat, kepintaran dan juga kecerdasan bagi setiap kami. Ampunilah setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, langsung saja kita buka pembahasan selanjutnya di halaman 93. Ini video keempat pembahasan di bab ini. Nah, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti PTS agama dengan baik dan hasilnya memuaskan, dan sangat amat disayangkan bahwa ada beberapa jawaban esai yang kalian lihat di internet dan jawabannya sama gitu. Kalau kalian menjawab sendiri itu lebih bagus gitu, dan banyak juga yang menjawab dengan bahasa buku. Kalian misalnya kalau mau lihat buku ya harus pintar gitu, jangan sampai kelihatan nyonteknya gitu. Ya ulangan itu nggak boleh lihat buku sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa sendiri lebih bagus gitu. Ada beberapa anak yang ketahuan banget lihat bukunya dan ketahuan banget lihat di internetnya. Terus kalian bilang, berarti justru boleh dong kalau lihat buku. Nah, sebenarnya kalian ulangan nggak boleh gitu, nggak boleh ya. Gitu. Tapi yang ada ketahuan banget lihat buku. Tapi ya kalau kalian pintar dan cerdas, ya kalian tidak perlu melihat, kalian sudah memahaminya. Nah, di halaman 93 ini sangatlah penting bagi kamu untuk memiliki kepercayaan diri dalam memilih dan mengambil keputusan gitu. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting gitu. Karena kalau kita nggak yakin, ya kita penuh dengan keraguan, maka nanti menjalaninya itu penuh dengan penyesalan gitu. Jadi penuh dengan kebimbangan, pertanyaan. Contohnya kan kayak gini, kalian mau berangkat sekolah, mau naik angkot atau naik Grab, atau naik ojek online kayak gitu. Kalian dilema tuh, kalau naik angkot murah tapi jaraknya lama, waktunya yang ditempuh cukup lama. Tapi kalau naik ojek online waktunya cepat tapi harganya ya lumayan. Seperti itu contohnya kan, misalkan berangkatnya dari rumah kalian ke sekolah misalkan 15.000, tapi kalau naik angkot misalkan kalian jalan kaki sampai jalan raya naik angkot cuma 5.000 untuk berangkat gitu, pulang 5.000 lagi 10.000. Tapi kalau kalian naik ojek online berangkat 15 pulang 15 30.000, jadi ya selisihnya lumayan. Pulang pergi naik ojek online 30.000, naik angkot cuma 10.000, ya 20.000 selisihnya gitu. Nah, kalian dilema tuh, waktunya udah mepet nih tapi bingung, uangnya nggak ada, bingung kan, dilema kan, jadi nggak yakin, ragu nih gitu. Terus yaudah naik angkot deh gitu. Tapi dalam melakukan itu penuh dengan kebimbangan, pertanyaan gimana. Jadi nanti timbul kegelisahan, efek dampak ke depannya nanti timbul suatu penyesalan. Misalkan lagi naik angkot macet, ya kalau gitu naik ini ya kayak gitu. Tapi kalau yang udah yakin beda gini, kalau apapun resikonya yang dia nanti terima itu dihadapi gitu, bedanya gitu. Kalau kalian yakin, misalkan naik angkot terus habis itu ada macet, ya udahlah ajalah gitu kan, emang karena emang udah yakin naik angkot
uangnya cuma segitu, pola pikir kalian yang harus dirubah gitu. Pokoknya perbedaan itu menyikapi suatu peristiwa, menyikapi suatu keadaan itu tergantung bagaimana pola pikir kalian gitu. Jadi entah itu kalian nanti pilih naik angkot, nah itu respon di saat macetnya ada penyesalan, kalau gitu lah, itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua, pilihannya nanti mungkin ada yang penuh dengan kepasrahan gitu. Oh ya udahlah, kalau emang macet mau gimana lagi gitu. Nah, itulah pentingnya kepercayaan diri dan pola pikir kalian seperti itu. Karena ini nanti kamu juga dapat menunjukkan pikiranmu mengenai berbagai isu yang ada. Nah, ini buku ini tuh mengajarkan kalian bahwa kalian harus kritis dan harus dewasa. Karena kenapa? Ini sudah dilihat bagaimana kalian belajar untuk menyikapi dan memahami segala situasi. Contohnya kayak tawuran, bentuk kelompok-kelompok pertemanan di sekolah, korupsi yang telah menjadi isu penting di Indonesia. Nah, ini 3 penting. Jadi kalian melihat pandangan kalian tuh tentang tawuran tuh bagaimana, tentang kelompok-kelompok pertemanan di sekolah tuh bagaimana, dan tentang korupsi di Indonesia tuh bagaimana, seperti itu. Nah, kamu perlu bersikap terbuka juga terhadap pikiran dan pendapat orang lain. Jadi di saat kalian sudah menyikapi pendapat kalian, misalkan korupsi itu tidak baik, dosa gitu, harus dihukum mati. Tapi pendapat orang lain bilang, misalkan contohnya harus dihukum, kasihan kalau dihukum mati, tidak manusiawi ya. Jadi saling menghargai pendapat orang lain. Jadi jangan sampai kita langsung, weh kamu gak boleh, pokoknya harus dihukum mati gitu. Jadi nggak boleh keras kepala. Tetapi amat penting untuk menunjukkan pikiran dan pendapat sendiri. Ya penting, jadi kalian penting untuk mengeluarkan pendapat. Nanti kalau di dalam kelas, saya sering yang namanya tanya jawab gitu. Saya tunjuk anak, jadi saya melontarkan suatu peristiwa, terus saya tanya, tunjuk salah satu anak, pendapatmu bagaimana? Gitu saya sering supaya adanya interaksi gitu. Jadi supaya langsung melatih pola pikir kalian menyikapi terhadap sesuatu gitu. Nah, kalau kamu mampu melakukannya, maka kamu pun mampu untuk memilih yang benar gitu. Kalau kamu sudah mampu untuk melakukan bagaimana mengeluarkan pendapat sehingga kamu dapat memilih yang benar, memutuskan yang benar. Dalam hal ini peran akal sehat dan hati nurani amat penting seperti itu. Bagaimana jika kamu sudah memilih atau memutuskan sesuatu? Nah, jadi kalau kalian sudah berani mengeluarkan pendapat dan itu yang menurut kalian benar, ya itu bagus, tapi itu sesuai dengan hati nurani kalian. Tapi kalau kalian sudah mengeluarkan pendapat dan itu salah gitu, nah itu jangan sampai kalian langsung down gitu, karena segala sesuatunya itu tidak apa-apa gitu. Karena di halaman 94, belajarlah dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya lagi gitu. Jadi sebelum kalian mengeluarkan pendapat lagi, harus dicerna dulu, dipikir dulu, harus matang terus gitu. Jangan sampai kalau kalian kelamaan mikir, jadinya kalian membuat kalian ragu untuk mengeluarkan pendapat. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian harus tetap melatih pola pikir kalian dan hati nurani kalian tuh harus cepat kayak gitu, supaya kalian bisa langsung mengeluarkan pendapat kalian gitu. Kalau kalian kelamaan gitu, jadi kalian timbul suatu keraguan, nanti tak gini, tak gitu, tak gak enak, udah, yang ada kalian malah jadi timbul jadi manusia atau siswa yang gitu-gitu aja gitu. Jadi yang ikut arus gitu, bahaya tuh. Nah, tiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuatnya gitu. Jadi ya apapun kesalahannya itu yang sudah kalian ambil, yang sudah kalian jalani, itu adanya perubahan gitu, adanya perubahan yang mengarah ke arah jalan yang baik, jalan yang benar kembali. Contohnya kan kalian sudah mengambil keputusan, aku udah salah ambil eskul nih gitu, tapi ya udah tetap dijalani gitu. Terus kalau emang kalian mau berubah, sekarang nggak nyaman di eskul itu, kayak contohnya misalkan kecapean atau apa, ya ganti kayak gitu. Bisa, semuanya bisa, apapun yang pilihan yang kalian ambil bisa kalian rubah, bisa kalian sikapi dengan baik. Ya meskipun kalian nggak bisa ganti 100%, contohnya kan sudah terlanjur masuk di salah satu sekolah,
ya udah jalaninya dengan pola pikir yang baik gitu ya. Kesalahannya itu maksudnya dengan cara memperbaikinya bukan pindah sekolah, tapi bagaimana menyikapi diri kalian seperti itu dengan terhadap segala sesuatu. Contohnya kan gini, kalian salah masuk sekolah, sekolahnya nyata anak-anaknya begini, nakal-nakal apa kayak gini, terus ya kalian mau pindah sekolah juga udah nanggung gitu. Ya udah, kalian menyikapi menjalani ya keseharian di sekolah itu dengan baik dan benar gitu. Jadilah teladan di sekolah itu, jangan sampai ya kan kita bisa merubah pilihan kita, ya udah kita pindah sekolah, ya jangan sampai langsung se ekstrim itu. Tapi kalau itu memang sangat urgensi atau sangat amat penting sekali untuk pindah, ya silahkan seperti itu. Contoh ya. Nah, Rasul Paulus minta kita memelihara hati dari berbagai kejahatan, karena dari dalam hati keluar semua perbuatan baik dan jahat. Kita akan mampu memelihara hati kita dari berbagai hal negatif jika kita minta Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Nah, ini jadi kalau kita punya Roh Kudus di hati kita, misalkan ada pertanyaan, Mister, apa perbedaan orang yang punya Roh Kudus sama orang yang nggak punya Roh Kudus? Lihat dari tingkah lakunya, seperti itu, kesehariannya, kehidupannya, gitu. Jadi kalau anaknya itu baik, anak itu di saat dia datang kita penuh damai sejahtera, itu Roh Kudus. Tapi kalau itu anak bandel, nakal, suka lawan orang tua, udahlah, seperti itu. Kamu akan belajar dari Alkitab bagaimana Yonatan, anak Raja Saul, memutuskan untuk menyelamatkan hidup hidup Daud, sahabatnya, dari kejahatan ayahnya gitu. Jadi yang kalian baca itu sebelumnya di ayat Samuel. Nah, itu bagaimana adanya suatu perbincangan antara Daud dan Yonatan. Itu Daud diundang di tempat suatu perjamuan, diundang makan raja, ya Daud gak mau datang karena pasti nanti akan ada sesuatu yang terjadi, entah itu pembunuhan, Saul membunuh Daud atau gimana gitu. Makanya Daud gak mau datang gitu. Nah, terus akhirnya Saul memahami Daud. Tadinya Saul gak percaya sama Daud, masa bapak saya kayak gitu sih, jahat banget gitu. Karena ada perbedaan, Yonatan milih bapaknya atau sahabatnya gitu. Terus tapi untuk membuktikan omongan Daud, maka Daud membuat suatu strategi gitu. Nah, kita lihat saja, kalau Daud nggak datang, berarti respon dari bapaknya Yonatan, si Saul ini bagaimana? Kalau marah, kalau apa kayak gitu, nah terus kasih tanda, nanti panah. Nah, nanti Yonatan memanah ke arah gunung batu yang tempat Daud bersembunyi. Nah, nanti Yonatan akan teriak nih, suruh ambil bujangnya kayak gitu. Nah, nanti suruh ambil bujangnya, nanti itu tanda bahwa itu sudah tanda bahwa memang ternyata benar gitu. Jadi Daud harus cepat-cepat lari dan pergi. Itu ada suatu peristiwa yang ada yang mengharukannya, bahwa di situ Daud dan Yonatan berpisah. Sedih banget, pada sahabatan banget. Nah, pada pertemuan lalu kamu telah diminta untuk membaca kitab 1 Samuel 20 itu tadi ya. Setelah membaca, diskusikanlah beberapa hal yang berkaitan dengan topik yang sedang kamu bahas. Nah, ini tugas pertama kalian di video ini. Jika kamu adalah Daud, apa yang akan kamu lakukan menghadapi kejahatan Raja Saul yang ingin membunuhnya? Padahal Daud berjuang membela bangsa Israel. Nah, ini respon kalian jika jadi Daud gimana? Kecewa atau nggak nyangka, atau ternyata aku nggak jadi itu, atau bagaimana? Nah, pertanyaan kedua, jika kamu adalah Yonatan, apakah kamu juga akan berpihak pada sahabatmu dan berkhianat terhadap ayah kandungmu? Jadi pilih mana? Pilih membantu Daud atau membantu bapakmu? Risikonya sangat amat penting dua-duanya kayak gitu. Jadi kan bapak saya jahat, udah jangan diikutin. Nah, ini sebenarnya di kegiatan dua ini tuh di halaman 94 yang bentuk kelompok dan membuat suatu drama, sobat ngomongnya, membuat suatu drama. Ya, jadi saya ganti tugasnya dengan membuat cerita yang waktu lalu. Dan saya sudah membaca dan saya ucapkan terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya, dan yang belum mengumpulkan tugasnya
saya tulis kosong di nilai raport PTS. Karena gimana ya, kalian tuh harus tertib, harus rajin. Jadi kalau kalian ada tugas, kumpulin. Jadi saya nggak mau lagi tuh saya harus ngajar-ngajar kalian, pas ngecek kalian tugasnya gimana Pak ya gitu. Jadi kalian harus mandiri, harus dewasa dengan terhadap tugas. Jangan sampai kalian ya harus dikejar, harus ya kalian harus tahu diri lah sebagai siswa seperti itu. Jadi ya kalian harus memenuhi tanggung jawab diri kalian sebagai siswa. Jadi kalau ada tugas ya laksanakan gitu, jangan sampai tahan-tahan yang ada malas terus jadinya nggak ngerjain. Ya itu jadinya kalian nilai kalian kosong di rapor. Kan kita kan guru kan harus ya mikir ya tuh, kasihan anak kalau nilainya kosong gitu, padahal nih anak sebenarnya bisa, tapi karena dia malas ya kita mau gimana lagi, nggak ada sesuatu yang harus kita nilai gitu. Lanjut. Nah, halaman 95. Nah, ini setelah bermain peran itu maksudnya, dan setelah kalian membuat cerita dan ada beberapa anak yang ceritanya sama ternyata mengambil dari internet. Padahal saya berharap kalian mengarang sendiri gitu. Nah, tugas keduanya kalian jawab pertanyaan, ini ada di bukunya. Yang ini pertanyaan gini, menurut kamu ini kalian ada konteksnya di sini. Apakah remaja kelas 1 SMP sudah mampu memilih yang benar dan mengambil keputusan yang benar? Pertanyaan kedua, apa peran hati nurani bagi kamu terutama dalam memilih dan mengambil keputusan? Tugas yang ketiga, kamu tentu bertanya bagaimana cara memilih yang benar dan tepat, dan caranya bagaimana gitu. Nah, ini kalau yang nomor 3 ada jawabannya nih di teksnya nih. Di sebagian remaja Kristen caranya adalah berdoa dan meminta Roh Kudus. Nah, ini kalian satu pertanyaan sudah kebantu, ada jawabannya di sini. Kemudian kamu harus melihat apakah pilihan itu merugikan dirimu dan orang lain atau tidak. Jadi ya, di pilihan ini kalian harus melihat apakah ada impact atau dampak merugikan banyak orang atau tidak. Kalian nggak, kalau nggak ada ya udah jalani seperti itu. Kamu harus mengutamakan kejujuran dalam memilih. Jujur ya, kamu suka atau enggak, kamu nyaman atau enggak, jangan karena disuruh, apalagi disuruh papa mama. Jangan memilih karena tekanan orang lain ataupun takut pada orang lain, terutama orang tua. Jika kamu memilih yang berbeda, maka kamu akan dimusuhi. Kamu harus percaya bahwa apa yang kamu pilih dan putuskan itu mampu kamu jalani. Jika hati nuranimu dipandu oleh Roh Kudus, maka Roh akan menuntunmu melakukan pilihan yang benar. Jadi percaya deh, jika kamu punya Roh Kudus, setiap pilihan yang kamu ambil itu penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi yang namanya kesalahan dalam pemilihan itu sangat minim sekali seperti itu. Nah, tugas ketiga dan tugas terakhir di bab ini, di bawah ini ada kuis yang berkaitan dengan hati nurani dan memilih yang benar. Temukanlah kata-kata di dalam kotak yang berkaitan dengan hati nurani. Pilihlah dan putuskan yang benar. Kemudian lingkari kalimat-kalimat tersebut. Ini di halaman 96 ya, ada kotak, kalian pilih kata-kata yang berkaitan dengan hati nurani seperti itu. Nah, jadi kan kayak ada kemampuan diri itu, nih ada nih lurus kemampuan diri. Nah, menyusun doa permohonan supaya Allah membimbing hati nuranimu untuk mampu memilih yang benar. Ya, ini tugas keempatnya, praktek doa gitu. Tapi saya sih pengennya divideokan doanya gitu, karena gimana ya, doa tertulis sudah sering kan kalian menulis doa. Nah, ini tugas prakteknya nih, doa, kalian doa supaya kalian ya doa karena kan ya di bawah satu menit. Ini tugas praktek di bab ini, kalian video doa, lagi doa Tuhan, aku meminta bantuan untuk menjalani kehidupanku dan aku meminta hati nurani, ya pokoknya itulah. Sebelum kalian, kalau lebih bagusnya sebelum kalian lakukan ya, kalian bikin konsep doanya dulu. Jadi ada pembukaan yang saya sudah bilang tuh, yang doa Bapak kami, pembukaannya itu pengucapan syukur dan pengakuan pada Tuhan. Lalu kalian sebutkan permohonan kalian, terus kalian meminta doa pengampunan, dan kalian tutup doanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ini tugas praktek. Nah,
Ini contohnya nih. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaanmu bagi kami dalam seluruh proses belajar mengajar kami pada hari ini. Berkatilah kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk mampu memilih yang benar dan membuat keputusan yang baik, benar, dan berguna bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini contoh doa yang simpel nih, seperti itu. Nah, rangkuman. Hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh pada orang lain, baik orang-orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika hati nurani manusia terus diasah, maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain di sekitarnya. Kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati mempertimbangkan tiap kata dan perbuatannya sehingga hidupnya menyenangkan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Gitu. Selalu berhati-hati dalam setiap berkata dan tindakan supaya menyenangkan orang lain, seperti itu. Nah, di tugas yang ini nggak usah. Jadi tugas tadi ada 3 plus 1 doa praktek. Jadi kalian ya nggak usah nulis lagi lah, kalian harus langsung mempraktekannya. Oke, cukup sekian pembahasan dari sini. Jangan lupa bangun tugas videonya, dan semua tugas-tugas di bab ini nanti di pertemuan berikutnya dan minggu depan PH Lisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan kemurahan bagi setiap kami. Tuhan, kami sudah selesai dalam belajar. Kiranya kami dapat mengerti dan memahami betapa pentingnya Roh Kudus bagi kami dalam setiap pilihan yang baik dan benar, dan sehingga kami dapat menyenangkan orang lain, diri kami, dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk memudahkan hati nurani kami dengan benar, dan Engkau berkati sekolah ini, Engkau berkati setiap anak-anak Danbi, setiap orang tua anak-anak Danbi, dan Engkau berkati setiap guru Danbi. Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia dan rawatlah Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.